Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Kamu mau buat 3D kayak gini atau kayak gini? Nah, ada solusi mudahnya. Ada web yang namanya Assembler yang mana kita bisa membuat augmented reality secara mudah di teman-teman. Nah, begitu kamu yang belum tahu cara menggunakan web ini, silakan simak video ini sampai dengan habis. Check it out teman-teman semua. Nah, untuk membuat augmented reality tersebut, kita tinggal mencari Assembler di search engine yang teman-teman punya. Nah, ini sudah tersedia webnya, tinggal kita pencet. Nah, kita scroll aja ke bawah. Kita scroll ke bawah dan nemu tombol nih, Start Creating. Nah, nanti teman-teman di situ akan disuruh sign in dulu bagi teman-teman yang belum mempunyai akun. Nah, di sini saya memang sudah mempunyai akun. Dan memang saya sudah membuat berbagai project ya. Seperti ini nih, saya kedapatan yang daerah Sumatera Barat. Dan kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara buatnya. Dan yang pertama yang ingin saya buat adalah yang baju adatnya, yaitu baju Bataboy. Oke, kita tinggal pencet ini dan kita pilih yang default editor. Kita pencet yang default editor dan nanti dia akan dialihkan ke project seperti ini. Tunggu sebentar. Maaf ya teman-teman kalau memang kondisi kelasnya sedang kurang baik dan memang sedikit bising. Nah, ini kita sudah dialihkan di project 3D seperti ini. Lalu langsung saja kita membuat 3D-nya. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, di sini terdapat beberapa bagian, 3D, image, text, video, dan audio. Kita di sini pilih yang 3D karena kita rencananya akan membuat augmented reality dengan berbasis 3 dimension. Oke, kita pencet di sini. Nah, teman-teman, kalau mau mempunyai properti yang lebih luas, itu bisa beli premiumnya seperti saya, karena saya sudah membeli premiumnya. Tapi, kalau teman-teman yang hanya ingin sebenarnya, tidak usah beli dulu yang premium. Karena cuma coba-coba. Nah, karena di sini saya beli yang premium, rencananya kita akan membuat tanah dan juga orang memakai baju Bataboy atau baju Padang. Nah, jadi untuk pertama-tama di sini kita akan mencari land, nature. Cari di sini. Oke, ini sudah ketemu nature. Nah, saya lebih suka untuk pack yang ini karena dia bentuknya tidak. Nah, saya akan memilih yang ini, rainforest. Ini sudah tampak di sini. Jadi tinggal kita arahkan ke arah bawah. Nah, ini karena masih sangat kecil kan yang bisa kita perbesar menggunakan scale kita perbesar. Nah, mungkin segini cukup untuk ukurannya. Kita akan turunkan sedikit. Mohon maaf ya guys kalau memang kondisi kelasnya sedang berisik, sangat berisik. Oke. Kita akan lanjut ke properti berikutnya yaitu Oke, kita akan melanjutkan untuk mencari properti berikutnya. Di sini kita masukin saja kata kuncinya Indonesia. Nah, di sini kalau kita membeli premium akan banyak properti yang tersedia dari ini. Nah, saya akan memilih yang ini packnya karena di sini terdapat baju Bataboy atau baju khas dari suku Padang. Ini dia. Nah, di sini juga terdapat ada yang namanya suku Minangkabau. Untuk yang pertama saya akan mengeluarkan yang monitor terlebih dahulu. Nah, ini karena ukurannya terlalu kecil bisa kita scale. Namun pertama-tama akan saya pindahkan ke depan untuk yang finalnya.
Nah, kita pilih yang suku Minangkabau female, kita majuin, kita pindahkan, dan kita angkat sedikit karena kakinya nampak hilang. Nah, oke, mungkin sekira-kira segini, dan kita perbesar. Oke, kira-kira segini, mungkin sudah cukup. Oke, lanjut kita masukkan yang prianya. Kita coba lagi ke 3D, dan kita pilih yang suku Minangkabau, yang laki-lakinya. Oke. Oke, kita majuin. Sorry. Kita pilih yang suku Minangkabau. Kita majuin. Kita angkat sedikit. Oke. Kita angkat segini. Di pasif. Oke, tinggal di scan. Kita perbesar. Nah, mungkin kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, di sini rencananya saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai baju adat Minang ini atau baju Batabue, dan saya akan memberikan suara bagi memang teman-teman yang belum bisa membaca, sehingga saya memberikan aksesibilitas untuk teman-teman depannya. Nah, pertama-tama saya akan memberikan informasi. Jika karakter wanita ini dipencet, maka dia akan mengeluarkan informasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan add sticky annotation. Kita pencet yang ini. Add sticky annotation, kita pilih yang lain. Misalnya judulnya, saya ini judulnya itu baju Batabue. Oke, kita pilih yang menjor ke bawah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materinya. Oke, saya pilih untuk bersebelah. Nah, ini dia Batabue, tinggal saya salin. Teman-teman tinggal menyiapkan materinya dan tinggal salin ke sini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Set. Oke, tinggal kita flash. Nah, teman-teman bisa menaruh teksnya ini pun di mana-mana. Misalnya saya pengen taruh di sini nih, kita pilih loading nih. Kita tunggu sebentar. Nah, misalnya saya ingin taruh di sini. Nah, teman-teman bisa taruh di sini, taruh di sini. Nah, tapi saya pengen yang di sini taruhnya. Dia terlihat. Oke, kita submit. Kita tunggu sebentar lagi. Mohon maaf ya guys, kalau kelasnya memang sedikit berisik. Oke, kita sudah lihat ini bajunya. Nanti kalau kucing bakal ngeluarin informasi. Di sini saya memberikan fasilitas, yaitu berupa penjelasan dengan audio. Nah, sini saya sudah menyiapkan gambar tombol. Tombol yang sudah saya siapkan di folder. Saya export dulu. Ini bisa di jadi teman-teman tinggal siapin aja mau disediakan ataupun ya tinggal itu. Nih saya sudah memain namanya suara. Nah ini tinggal saya pencet dua ini. Nah ini sudah muncul suaranya nih. Kita pindahkan agar lebih pencetnya yang di situ. Kita taruh majuin ke depan ini. Oke. Nah ini sudah jadi guys. Nah saya pengen ketika ini pencet dia mengeluarkan suara. Nah, kita tinggal pencet nih propertinya. Ya, oke saya pindahin dulu ke sini. Nah, di bagian sini ada bagian namanya add interactivity. Kita pencet bagian ini. Oke. Nah, di bagian interactivity kita pilih bagiannya. Kita pilih di bagian sound effect. Jadi ketika di pencet dia akan mengeluarkan suara. Kita pilih yang sound effect. Nah, add audio. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan file-filenya. Teman-teman yang mau masukin audio tinggal siapin aja filenya, biar nggak bingung ya. Oke, saya cari di sini namanya tugas ini, karena saya menyimpan filenya di situ. Oh nggak ada. Oh sorry ini nggak ada. Salah. Bisa di sini. Tugas 3D. Sebentar ya teman-teman. Tugas 3D. Oke, ini sudah ketemu nih. Kita akan menggunakan yang baju Batabue MP3. Nah, oke. Ini kalau dicoba di play dulu. Oke, ini mungkin sudah keluar suaranya ya. Tapi kalau teman-teman ya nanti bisa mengunjungi kode webnya. Oke, di sini saya akan play terlebih dahulu. Oke, dia sedang melakukan loading, dia sedang melakukan proses. Oke, kita stop dulu. Mungkin kalau nggak terdengar ya, ini dari fitur screen palm ya. Karena saya tidak membeli premium kebetulan.
Oke, di sini loadingnya baru selesai. Nah, ketika sudah selesai akan tampil tanda seperti ini. Kita tinggal pencet yang namanya apply. Oke, di sini dia sudah tersetting ketika dipencet akan mengeluarkan suara. Oke. Nah, di sini kalau no. Oke, kita sudah. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman ini sudah jadi nih. Nah, jadi kalau misalnya tadi udah apa, ini kita pencet. Nah, ada ini nih, video interaktif ini. Jadi itu menandakan bahwa interaktivitas yang kita masukkan itu sudah berfungsi. Bagaimana cara mengeceknya? Kita pencet bagian preview. Kalau misalnya di bagian preview nanti ini akan keluar lagi gambar seperti ini dan tinggal teman-teman pencet bagian ini dan nanti dia akan mengeluarkan suara. Oke, kita tunggu sebentar dan kita play. Nah, di sini dia ketika yang tadi saya bilang ketika ini dipencet, dia akan mengeluarkan penjelasan. Nah, ketika ini dipencet, dia akan mengeluarkan suara. Nah, di laptop saya ini keluar ya suaranya. Namun kalau misalnya di video ini memang tidak ada suaranya, mungkin itu dari fitur screen file-nya yang tidak premium. Oke, kita berlanjut ke project berikutnya. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri project, gue lupa bilang sini kalau teman-teman, karena di sini kita akan bikin kartu, kita akan membuat kode QR-nya. Nah, itu bagaimana? Kita tinggal pencet bagian share. Di bagian share itu ada bagian QR market. Nah, ini tinggal teman-teman download dan nanti dimasukin ke desain kartunya. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya tinggal mendownload. Oke, kita akan lanjutkan project berikutnya, yaitu kita akan membuat bagian yang penyanyi daerah nih, seperti ini. Oke, kita akan buat projectnya. Kita pilih yang default editor. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita sudah dialihkan ke projectnya. Dan kita tinggal membuat 3D preparing. Oke. Di sini langsung saja kita gerak. Kita akan membuat yang pertama, kita akan membuat tanahnya terlebih dahulu. Pilih 3D. Kita pilih yang bagian 3D. Import 3D dan kita bukan import 3D, sorry. Kita cari di sini. Yang namanya kita cari di sini nature. Kita cari di sini yang bagian nature. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, saya akan menggunakan pack yang ini. Dan kali ini saya akan memilih yang grassland. Oke. Ini yang saya pindahkan sedikit ke bawah, agar nanti properti yang kita dapat bakal tidak tertutup. Di sini langsung saja saya besarkan, karena ini terlalu kecil. Oke, sekitar segini cukup. Oke. Langsung saja di sini saya akan tambahkan seorang musisi. Dan saya tambahkan, misalnya saya di sini cari terlebih dahulu di search-nya. Saya cari di sini namanya musisian. Oke, oke. Sudah ketemu? Kita dapat ini ya, musisi. Oke, musisi. Kita cari, kita pakai yang ini. Nah, ini wah besar banget sih guys. Malah 2 lagi ya. Satu aja. Oke. Ini kita akan besarkan lagi tanahnya ya. Tanahnya akan kita besar lagi nih. Oke, kita lihat segini. Dan ini orangnya akan kita kecilin. Musisi ya. Kita pindahkan dulu atas. Oke, kita scale. Kita kecilin. Mungkin segini cukup. Oke, segini cukup. Kita move lagi, jangan terlalu belakang. Kita pindahkan ke kita pindahkan ke sini. Oke, di sini saya akan menambahkan kembali. Di sini ada bagian foto Osman Hussein dan juga nanti saya akan tambahkan di bagian suaranya. Oke, di sini langsung saja saya. Di sini saya pengen tambahin properti music notes dulu biar lebih terlihat ada alunan musiknya kayak gitu ya. Oke, music notes. Oke, kita pilih yang music notes. Nah, kita dari kemarin sih gue pakai yang ini. Oke, gue suka yang ini. Oke, music notes. Aduh, dia penutupan nih. Kita harus ini banget nih. Oke, kita pilih dulu yang ini. Kita pilih yang music notes. Oke, kita pindahin dulu ke atas biar gampang. Oke. Karena udah di atas, ini akan kita edit lagi, kita balikkan lagi ke atas sehingga dia menyentuh dengan sini.
Set. Oke, segini. Nah, ini untuk musik notes-nya akan kita perbesar. Ini normalisasi, guys. Maaf kalau kondisi kelas sekali lagi memang agak berisik. Kita pencet lagi ini. Aduh, susah banget seperti pencet nih. Oke, sebentar. Oke, ini sudah pencet music notes-nya, kita akan scale. Kita scale mungkin segini. Oke. Nah, udah keluar nih music notes-nya. Kita tinggal beri gambar si Oslan Hussein. Dan seperti biasa, saya memang sudah menyiapkan file Oslan Hussein-nya di bagian tugas ini. Jadi teman-teman sebelum membuat ini prepare dulu ya. Oke, di sini kita udah ketemu nih Oslan Hussein. Langsung kita masukin. Nah, ini sudah ketemu. Kita angkat, kita taruh, kita geser, kita majukan, kita turunkan. Oke, kita scalekan, kita besarkan. Set. Oke. Nah, seperti ini guys. Nah, ini akan gue mungkin sedikit biar nggak terlalu itu. Oke. Nah, ini kita rencananya gue di sini akan ketika gambar ini pencet itu akan beralih ke link tentang biografinya si Oslan Hussein. Kita cari nih tentang Oslan Hussein, misalnya Oslan Hussein Wikipedia. Dari Oslan Hussein Wikipedia kita tinggal salin ini, kita copy. Nah, dan di sini seperti biasa kita tambah interaktivitas. Kita pencet bagian ini di add interactivity. Add interactivity kita pilih bagian open URL. Open URL taruh di target. Target kita paste, kita apply. Oke. Ya sudah jadi nanti ketika ini dipencet dia akan beralih ke web Wikipedia. Gitu teman-teman. Nah, lalu di sini saya ingin menambahkan background musik di mana ketika membuat 3D-nya itu akan otomatis diputar musik. Nah, karena Oslan Hussein adalah salah satu penyanyi musik bintang yaitu Monan Deodimato. Nah, maka dari itu saya sudah menyiapkan ini musik bintang. Kita tinggal use. Nah, ini kalau kadang-kadang masih. Nah, seperti itu. Makanya dari sini saya set sebagai background musik dan di looping. Oke, tinggal saya place. Oke, ini sudah loading. Nah, nanti di atas akan terlihat ini. Nah, ini untuk kesendiran karena nanti pas kita aplikasikan di kartu kita ini nggak bakal kelihatan. Hanya suaranya yang terdengar. Gitu teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang, saya akan menyiapkan bagian suara nih. Saya akan memfasilitasi suara itu. Kita bicara lagi di bagian image, kita import. Oke, kita pilih bagian suara. Kita pilih bagian suara dan akan kita pindahkan nih. Nah, oke, kita pindahkan ke sini. Kita taruh sini. Oke. Nah, seperti biasa ini kita tambah interaktivitas. Kita tambah interaktivitas. Kita pilih yang sound effect. Sound effect kita tambahkan add audio. Sudah saya siapkan. Kita browse audio file. Browse audio file. Di sini saya sudah menyiapkan filenya yaitu bagian Oslan Hussein MP3. Oke, tinggal kita paste. Oke, loading sebentar. Oke, kita loading. Kita tunggu sebentar. Oke, karena loadingnya sudah selesai, kita tinggal upload. Di sini, coba kita pilih misalnya. Dan di sini sudah masuk untuk pilih interaktif. Coba kita review. Oke, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, dan teman-teman bisa dengar itu sudah ada background musiknya dan ketika ini dipencet dia akan mengeluarkan suara. Oh iya, dan di sini saya lupa menambahkan, dan di sini kita akan menambahkan yang namanya stick information, di mana ketika kita mencet si musician dia akan mengeluarkan informasi ya, stick annotation. Kita pilih yang lain, kita tulis sini Oslan Hussein, pilih yang menjorong ke bawah, teks, saya kembali dari informasi saya buat. Di bagian dokumen 9, kita salin yang Oslan Hussein. Saya Oslan Hussein, kita masukkan ke sini, kita cetak file, tinggal kita tulis.
Kita akan taruh di bagian sini. Dan kita submit. Oke, itu lagi shot. Oke, karena sudah selesai, teman-teman tinggal buat kode QR-nya dan nanti kita tinggal masukkan ke bagian kartunya. Oke, kita berlanjut ke project berikutnya. Oke, kita di sini akan buat project baru lagi dan kita pilih yang default editor. Kita pilih yang default editor seperti biasa. Oke, kita tunggu. Nah, kita akan dialihkan ke project 3D-nya dan di sini saya akan membuat bagian salubang. Dimana ketika kita salubangnya oleh komputer, mengeluarkan informasi dan juga source. Yang penjelasan. Oke, kita sudah sini. Kita langsung pilih di bagian 3D. Di bagian 3D teman-teman tinggal cari bagian Indonesia. Oke. Di bagian Indonesia, sorry. Nah, ada di bagian tradisional instrumen. Dan di sini terdapat yang namanya saluang, suling. Pencet yang ini. Oke, nah di sini karena saya nggak mau bentuknya lulusan doang, di sini saya pengen move dulu ke atas. Saya scale, kita perbesar, mungkin segini cukup, lalu saya rotasi. Saya begini dulu. Saya putar. Oke, mungkin segini cukup. Nah, nanti ketika ini dipencet, itu bisa berubah. Tapi pertama saya akan menambahkan FC annotation. Seperti biasa, kita pilih yang lain. Kita pilih salua. Pilih yang menjorok ke bawah. Teks, kita akan menyalinnya dari Word yang sudah saya buat. Oke, tulisin. Saya akan pindahkan ini dulu. Oke, kita pilih di Word yang sudah saya buat. Di sini, bagian salua. Kita pilih yang ini. Kita pilih bagian ini. Oke, kita tinggal masukkan ke sini. Teks. Oke. Nah, karena sudah masuk, kita tinggal paste. Kita taruh di tempat yang kita mau. Oke, terus sudah. Oke. Nah, di sini saya pengen nambahin di sini. Submit. Nah, ini nanti kalau dipencet dia akan mengulang. Nah, di sini seperti biasa saya akan menambahkan bagian suara. Saya cari di image, saya import, bagian import, kita pencet yang bagian suara. Oke, kita pencet bagian suara, kita taruh sini, kita pindahkan. Nah, di sini bagian suara seperti biasa kita akan tambahkan view interactivity, kita add interactivity, kita pilih yang sound effect, kita add audio, browse audio file, yang dimana saya sudah menyiapkan di Gas 3D dan sudah saya namain juga. Dan di sini nih, mana salon, saya temukan salon. Oke, kita tinggal place, kita place. Oke, kita tunggu. Oke, karena di sini saya sudah masukin, kita tinggal apply seperti biasa. Oke, di sini sudah masuk. Jadi ketika saya ini seharusnya sudah bisa. Oke. Nah, saya pengen saluang ini tuh muter. Jadi nggak cuma begini doang, ketika dipencet dia bisa muter. Kita bisa tambah edit activity. Kita pilih yang rotasi. Nah, teman-teman bebas sih mau rotasi ke kiri, rotasi ke kanan, bawah, atas. Tapi saya mau rotasi yang ke kiri. Nah, di sini saya pilih misalnya 3.600 derajat. Jadi muternya nggak cuma sekali. Fly. 3.600 derajat selama 100 detik. Yang dimana itu akan berputar selama 36 kali ya. Coba kita play. Oke. Gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen melihat preview ya, tinggal preview. Dan kalau ingin dimasukkan ke kode QR, tinggal publish. Dan kita bagi publish. Nanti teman-teman tinggal pilih yang bagian ini. Bagian yang di bawah ini dulu. Karena saya tidak mau berlama-lama dan saya juga sedang punya kode QR-nya, kita akan lanjut ke Oke, kita di sini akan melanjutkan project yang selanjutnya, di mana kita akan membuat bagian rendam.
Oke, kita lanjut ke mode berikutnya. Kita pilih yang default editor dari sini. Tunggu beberapa saat karena dia agak lagi memang. Oke. Sini sekarang 7. Nah, di sini kita akan membuat bagian rendang. Nah, kebetulan rendang tidak tersedia di sini. Makanya teman-teman cari namanya web Sketchpad, dan di Sketchpad tinggal search rendang. Nah, ketika sudah ketemu, tinggal teman-teman download filenya dalam bentuk GIF. Di sini karena nggak ada, saya harus import 3D. Dan saya sudah menyiapkannya. Nah, ini dia. Oke, tinggal kita lihat. Perintah YLB, Git YLB. Oke, sudah terdapat rendangnya setelah saya import tadi. Oke, nah di sini saya pakai sedikit. Kita langsung kita scale. Dan ini kan kelihatan ya kalau kata scale. Kita akan rotate. Ini kan jadi enak dilihatnya. Seperti biasa, saya akan tambahkan suara, saya tambahkan image. Oke, saya ambil cek baterai guys. Oke, baterai udah 2. Kita harus bergerak sangat-sangat cepat. Kita pilih bagian image. Oke, import. Agak sedikit nge-lag. Kita pilih langsung. Oke, di sini sudah ada suaranya. Kita taruh sini. Nah, seperti biasa kita tambahkan interactivity, sound effect, add audio di file yang sudah saya siapkan sebelumnya, yaitu di Browse Audio. Sebentar. Oke, di sini tinggal pilih audio yang teman-teman inginkan. Misalnya tadi rendang, saya pilih di sini. Oke, ini di sini kita tinggal place. Nice. Oke guys, sorry kalau kamera gua gagal ini sekarang harus di sini. Ya, jadi gua harus genggam dengan tangan. Oke. Cek baterai. Oke, baterai udah 23. Fix. Oke, karena sudah masuk, soalnya kita tinggal buat bagian sticky annotation-nya. Yang dimana ketika kita pencet akan keluar suara sticky annotation. Oke. Sedang. Di sini saya kasih annotation, di sini saya redang. Oke, di sini saya pilih lagi wordnya, di mana saya pilih rendang. Rendang adalah salah satu hidangan. Saya salin. Saya masukkan. Oke, kita pakai sini. Dan kita pilih bagian yang menjorong ke bawah place. Oke, dan sudah jadi. Oke, di sini sudah muncul rendangnya. Kita tinggal pencet bagian sini. Oke, kita submit. Kita submit. Oke. Baterai gue 22. Oke. Nah, oke. Nah, saya pengen buat yang sebentar di mana salurnya itu dia muter-muter. Saya tambahkan add interactivity. Kita pilih bagian scale. Kita tambahkan yang rotate. Kita pilih yang rotate. Kita pilih rotate versi left. Dan kita atur menjadi 3500. Seperti yang tadi sama aja, dia akan berputar sebanyak 36 kali. Kita taruh waktunya itu selama 100 detik, sehingga akan berputar sebanyak 38. Oke, selesai. Oke, kita beli itu berikutnya untuk Oke, kita berlanjut ke project berikutnya. Kita tambahin di force editor.
Oke, nah di sini kita akan buat project terakhir yaitu project Oke, oke kita di sini sudah dihasilkan. Oke, terus sedang prepare. Oke, langsung saja kita bergerak cepat di sini. Nah, seperti biasa saya akan tambah lebih dahulu di sini. Namun tanahnya enggak saya ambil pack yang tadi karena itu terlalu bertekstur ya. Gue di sini mau tanahnya yang cari sini nature. Kita cari sini nature. Kita pilih ini dulu, kita luaskan di result dan gue pilih di bagian yang ini, pilih landscape. Setelah pilih landscape, gue di sini akan membuat yang ini dia terrain wall. Nah di sini akan gue bawahin biar gampang. Ini si di sini di sini tinggal saya scale. Saya tulis terus Nah di sini seperti biasa kita cari rumah Minangkabau dengan kata kuncinya itu adalah Indonesia. Oke, kita cari. Ini pusing lagi. Oke, sekarang jadi bagus. Kita pakai di sini. Nah, kita pilih yang kemarin memakai yang ini. Gua pakai rumah ganti di sini karena maksudnya lumayan bagus guys. Oke, sudah download. Kita pilih bagian yang rumah ya, nah yang ini. Oke, propagandanya tinggal kita besarkan ya guys. Kita scale. Mungkin biar lebih gampang kita tambahkan soalnya dulu biar nanti dia nggak ketutupan sama rumahnya. Karena rumah garam itu benar-benar gede guys, dan bisa menutupin properti-properti lainnya yang muncul. Oke, kita info dari sini. Kita pilih bagian yang suara. Nah, ini kita pilih kayak gitu. Oke. Terus ini kita pindahkan. Oke, ini kita besar dulu. Scale besar. Oke, sudah cukup sekali. Suaranya kita pindah dulu. Image, nah, pilih sini. Oke, nah ini seperti ini teman-teman. Oke, nah, jadi saya pengen ketika rumah garanya kecil itu keluar teks, kita tambahkan seperti biasa, add stick annotation, like, nah itu yang kita ada, dorong ke bawah, kita pilih di wall, kita salin, pilih yang rumah gadang, masukin. Oke, place. Kita tunggu sebentar loading. Oke, kita masukkan di bagian ini. Langsung submit. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Seperti biasa saya akan menambahkan bagian image. Image, add activity, sound effect, add audio, browse audio file, dan kita pilih tadi namanya bagian rumah kami. Kita pilih ini. Oke, tinggal kita place. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah tersetting suara video. Nah, di sini sudah masuk nih teman-teman. Jadi ketika dipencet dia akan. Nah, mungkin
Untuk tutorial pembuatan video seperti itu, kita berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu wawancara dengan salah satu guru di SMK 8 Jerman. Nah, jadi di sini gue sudah mendesain kartu gue dan gue juga sudah membuat kartu gue, dan gue langsung aja OTW ke ruang kesiswaan karena kebetulan gue mendapatkan guru PAAL yang dimana ruangannya itu terdapat di ruang kesiswaan. Nah, di sini kita sudah sampai ke ruang kesiswaan dan langsung saja kita lakukan review oleh guru kita. Nah, jadi teman-teman, karena memang untuk seksi wawancara dengan guru tidak dapat dilakukan video karena HP saya sendiri digunakan untuk menggunakan AR-nya atau augmented reality, maka dari itu saya hanya bisa memberikan dokum. Nah, untuk menindaklanjuti pembuatan kartu, maka teman-teman bisa tuh tadi mendownload QR yang sudah dibuat. Nah, QR yang sudah dibuat tadi masukin ke desain teman-teman. Nah, teman-teman nanti buat desain kartu dulu nih. Nah, setelah sudah dibuat, nah kamu kasih space lah buat masukin kode QR. Nah, taruhlah kode QR, misalnya kamu ngedit di Canva, taruhlah kode QR-nya di desain Canva kamu. Nantinya setelah di scan akan keluar tuh hasilnya. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil dari 3D yang kita aplikasikan dalam bentuk kartu. Nah, misalnya gue pengen nge-scan yang ini nih. Nah, kita akan beralih ke screen record dulu. Tunggu sebentar. Ini sudah gue coba di Google Scan. Nah, di sini udah ketemu nih. Langsung aja kita pencet search. Nah, oke. Di sini sudah masuk ke web assemblernya dan kita pilih yang place it in your room. Oke. Ini akan membutuhkan beberapa sedikit waktu. Enggak terlalu. Di sini kita pencet play. Nah, di sini kita tinggal goyang-goyangkan nih, ikutilah arahnya. Kayak goyangin, nanti dia akan muncul bulet-buletan nih biasa. Memang agak lama prosesnya. Nah, kalau udah ada bulet-buletan kayak gini, kita pencet aja di sini place AR content. Kita pencet. Nah, di sini sudah muncul di 3D yang sudah kita buat tadi di laptop. Nah, kalau tadi yang seperti gue bilang, kalau misalnya gue pencet, dia akan keluar informasi tuh. Nah, baju Bataboy adalah pakaian adat. Dan misalnya bagi kamu yang malas baca, bisa nih pencet yang suara. Kita pencet. Baju Bataboy adalah pakaian adat tradisional Minangkabau, Sumatera Barat yang dan di sini kita masih mempunyai banyak kartu lainnya. Bataboy seperti berarti rendang, bertabur, dan benang emas ini melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Pakaian ini memiliki berbagai ragam corak, namun dan tetap juga memegang prinsip adat adatnya. Minangkabau. Baju Nah, Bataboy ini dia, seringkali berwarna gelap hasil seperti merah, yang sudah kita biru, buat tadi. lembayu, atau hitam. Nah, itu tadi adalah tutorial bagaimana cara membuat augmented reality dan mengaplikasikannya dalam sebuah kartu. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih yang sudah menonton sampai dengan habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.